warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sifat-sifat Rasul. Sifat wajib bagi Rasul. Beberapa sifat wajib bagi Rasul ini merupakan keharusan, sebab hal ini terjadi karena sudah menjadi kehendak dari Allah, dan tujuannya tidak lain adalah agar Nabi dan Rasul bisa menjadi panutan untuk seluruh umat muslim. Sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah as-siddiq, yang artinya selalu benar dan jujur. Sifat ini pasti dimiliki oleh Rasul, sebab tidak ada seorang pun Rasul yang berbohong kepada orang lain. Salah satunya, sifat ini begitu melekat pada Nabi Muhammad SAW. Kejujuran beliau tidak terkenal hanya di kalangan sahabat, tapi juga para musuh pun mengakui hal tersebut. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa Abu Jahal pernah berkata kepada Rasulullah, "Kami tidak menganggap engkau dusta, tapi menganggap dusta ajaran yang engkau bawa." Selain itu, kejujuran juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat dan malah mendatangkan mudarat. Maka Nabi Ibrahim berusaha mengajak bapaknya untuk meninggalkan hal tersebut. Peristiwa tersebut diabadikan di dalam Al-Quran di surat Maryam ayat 41. Wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seseorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Al-amanah adalah sifat wajib bagi Rasul yang artinya dapat dipercaya. Semua perkataan Rasul sudah pasti dapat dipercaya. Seperti pada peristiwa Nabi Nuh, di saat Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang dapat dipercaya atau amanah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 106-107. Idqala lahum ahuhum Nuhun ala tattakun inni lakum rasulun amin. Artinya, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Sifat wajib bagi Rasul yang ketiga adalah at-tabligh, yang artinya adalah menyampaikan. Tidak pernah sekalipun Rasulullah menyimpan wahyu dari Allah untuk dirinya atau hanya untuk keluarganya sendiri. Setiap wahyu yang disampaikan kepadanya akan disampaikan kembali kepada umat manusia. Sebab menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia merupakan tugas seorang Rasul. Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya mengenai wahyu yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ali bin Abi Thalib menegaskan, "Demi zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran." Hal tersebut juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 67. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Al-Fatanah adalah sifat wajib bagi Rasul yang artinya diberi kecerdasan yang tinggi. Nabi dan Rasul diberi kecerdasan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka dapat memerangi kaum yang tidak
berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan buat berada di jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti pada peristiwa ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah. Setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Al-Hajar Al-Aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Rasulullah SAW lalu menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah SAW. Jadi sifat mustahil bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama adalah al-ghizib. Al-ghizib merupakan kebalikan dari sifat as-siddiq. Yang al-ghizib yang artinya itu adalah dusta atau suka berbohong. Tentu ini merupakan sifat mustahil bagi Rasul sebab lisan dan hati para nabi itu sudah terjaga dari sifat-sifat buruk seperti ini. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Al-Quran yang berbunyi madal sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang artinya kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 2-4. Sifat kedua yaitu al-khianat. Al-khianat merupakan sifat mustahil bagi Rasul yang berarti berkhianat. Sifat ini sangat tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul karena mereka tidak akan berkhianat pada umatnya. Setiap hal yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul pasti akan disampaikan kepada umat-umatnya. Jadi dia tidak berdusta. Terkait hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat Al-An'am ayat 106 yang berbunyi attabi'u ma uhiya ilayya min rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil masyrikin, yang artinya ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kitman berarti menyembunyikan wahyu. Sifat mustahil ini merupakan kebalikan dari sifat al-tabli. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 50 dijelaskan sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun, yang artinya katakanlah yaitu Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Nabi dan Rasul mempunyai sifat tabligh, yaitu bahwa Nabi dan Rasul menyampaikan yang semestinya disampaikan. Wahyu yang telah diterima oleh beliau-beliaulah seluruhnya akan disampaikan kepada seluruh umatnya dan tidak ada satupun yang disembunyikan, sehingga Nabi dan Rasul tidak mungkin memiliki sifat menyembunyikan, yaitu sifat kitman. Sifat yang terakhir yaitu sifat yang keempat adalah al-baladah, yang artinya bodoh. Sangat mustahil jika Rasul memiliki sifat baladah. Para nabi dan rasul merupakan manusia pintar yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan dan menyampaikan wahyu untuk umat manusia. Hal tersebut dibuktikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Tidak ada satupun seorang nabi dan rasul
yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat bodoh atau balada, karena Nabi dan Rasul diberi akal dan pikiran yang sangat cerdas dalam hal apapun, contohnya dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, dalam strategi dakwah untuk menyebarluaskan agama Islam dan lain-lainnya. Selain memiliki sifat wajib yang patut diteladani, Rasulullah SAW juga memiliki sifat mustahil dan sifat jaiz. Bila sifat wajib berarti sifat yang sudah pasti ada pada Rasul. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Dan sifat jaiz ialah sifat kemanusiaan. Sifat jaiz ini menjelaskan bahwa Rasulullah merupakan manusia biasa yang juga sering melakukan hal-hal manusiawi layaknya manusia pada umumnya. Meski memiliki sifat yang sama dengan manusia lainnya, namun hal ini tidak mengurangi derajat Rasul di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz Rasul ini dijelaskan melalui ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 33 yang berbunyi, "Ma hadza illa basarum mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yasrabu mimma tasrabun." Yang artinya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan seperti apa yang kamu makan dan dia minum seperti apa yang kamu minum. Rasulullah hanya memiliki satu sifat jaiz, yaitu al-ardul basyariyah, yang mempunyai arti bahwa Rasul memiliki sifat yang sama sebagaimana manusia lainnya, misalnya makan, minum, buang air, dan memiliki istri. Bukan hanya menjelaskan bahwa Rasul memiliki kebiasaan manusiawi seperti manusia pada umumnya, namun juga mempertegas kedudukan Rasul di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya sifat jaiz ini, Rasul dianggap gak sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Rasul adalah manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, sifat jaiz pada Rasul tersebut kerap dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk mengaku sebagai Rasul. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam firman-Nya bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul terakhir dan penutup nabi-nabi. Hal ini tertulis dalam surat Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Artinya, Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu dia sifat jaiz Rasul yang patut kita ketahui dan pahami. Semoga dengan memahaminya dapat menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kami kurang lebih maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.